Saudara, saya Elis Priscilla hadir kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan umum yang sering ditanyakan kepada kami mengenai tes LBA atau yang saya sebut live blood analysis. Banyak sekali pertanyaan kepada kami, yaitu mengapa harus LBA? Saudara, LBA itu live blood analysis itu merupakan screening awal mengecek kondisi kesehatan tubuh kita. Dia tidak menggantikan lab, tapi dia bisa screening ada masalah-masalah apa kesehatan di dalam tubuh kita. Jadi dengan screening awal kita bisa tahu kondisi tubuh kita seperti apa. Itu saudara. Saudara, kelebihan daripada pemeriksaan LBA ini banyak sekali. Seperti tidak membutuhkan waktu yang banyak, praktis, efisien, dan biayanya juga sangat terjangkau, saudara. Kemudian dari LBA ini kita dapat melihat cikal bakal penyakit. Saya akan memberikan beberapa contoh cikal bakal penyakit. Nah, di sini kita lihat yang sedang ditayangkan ini adalah cikal bakal diabetes. Kalau darah seperti ini, maka orang ini harus menjaga pola hidupnya super ketat. Kalau tidak, dia akan mengidap diabetes. Kemudian yang kedua adalah darah kental. Darah kental ini tidak banyak simptom atau tidak banyak gejala, paling pusing sedikit, sakit kepala, atau punggung sedikit pegel. Nah, ini darahnya ini kental nih begini. Darah kental itu sangat berbahaya, dia dapat menyebabkan hipertensi, stroke, jantung, gagal ginjal, diabetes, dan serentetan penyakit yang lainnya. Jadi darah kental ini harus diwaspadai. Biasanya tidak banyak orang datang ke lab untuk memeriksakan darah kental atau kita sebut agregasi trombosit. Kemudian satu contoh lagi yaitu ini adalah contoh darah kering yang banyak radikal bebasnya. Radikal bebas ini bukan nama penyakit tapi cikal bakal penyakit. Nah, ini banyak racunnya. Radikal bebasnya ini cikal bakal kanker, sangat berbahaya sekali. Orang mau kena kanker dia tidak ada gejala, tapi lewat pemeriksaan LBA ini kita tahu ini orang kalau tidak merubah pola hidupnya, tidak diobati, maka ini pasien atau orang ini bisa kena kanker cikal bakal karena dari sel darah merahnya itu sedikit sekali, justru yang merah yang putih itu banyak, itu namanya radikal bebas. Inilah saudara kelebihan daripada metode LBA ini. Jelas beda saudara, pemeriksaan darah di lab sangat beda dengan di LBA. Kalau di lab itu yang keluar adalah sejumlah angka, yaitu kuantitas darah. Sementara kalau di LBA kita mengeluarkan sejumlah gambar atau foto yang kita tayangkan di monitor. Kualitas darah yang kita periksa bukan kuantitas darah. Begitu saudara. Perbedaan yang sangat spektakuler antara LBA dan lab. Saudara, Anda bertanya, apakah pemeriksaan darah ini dilakukan secara steril dan aman? Tentu saja saudara, karena kami menggunakan jarum 1 kali pakai lalu dibuang oleh praktisi medis kami yang sangat berpengalaman, kemudian juga harus bersertifikat ID, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Kita tidak perlu khawatir sama sekali untuk melakukan cek tes LBA ini. Saya memberikan sedikit gambaran aja bahwa kami hanya membutuhkan 1 tetes darah dari ujung jari saudara. Kemudian kami analisa lewat mikroskop khusus ini. Nah, hasilnya saat itu juga ini adalah tes darah basah. Ini adalah contoh darah orang yang sehat tubuhnya. Makanya darahnya itu satu-satu. Kalau pernah dengar cerita atau orang ngomong darahnya kental kayak apa? Nih darah kental. Seperti koin tumpuk-tumpuk merembet kemana-mana terus kayak rantai. Nah, ini namanya darah kental. Bahaya sekali saudara, darah kental. Begitu kita naruhin 1 tetes darah, kita cek langsung ketahuan ini darah sehat, ini darah orang yang bermasalah, atau saya bilang darah kental dan banyak racunnya, banyak kolesterolnya. Demikian saudara. Oh, tentu saja
Tentu saja anak-anak boleh mengadakan tes LBA ini karena kita tahu zaman sekarang terutama yang hidup di kota besar, pola hidupnya sudah pada tidak bagus. Contoh anak-anak pada doyan junk food, tidurnya nggak beraturan, makan sayur dan buah-buahan, rewelnya minta ampun, kemudian main HP, gadget, itu radiasi. Itu semua mengganggu kesehatan daripada anak-anak kita. Saya pernah menemukan beberapa kasus anak 7 tahun, anak 9 tahun, 11 tahun dengan darah kental, diabetes, dan satu lagi asam urat. Itu sangat berbahaya. Jadi anak-anak kita justru kita sarankan untuk mengadakan tes LBA. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Demikian saudara. Banyak yang bertanya kepada kami, pemeriksaan darah LBA atau live blood analysis ini apakah diperlukan puasa? Saya katakan di sini tidak perlu sama sekali. Perlu persiapan apa? Tidak perlu persiapan apa-apa. Karena kami hanya membutuhkan satu tetes darah dari ujung jari saudara untuk kami cek di mikroskop. Begitu kami cek di bawah mikroskop, maka terkuak sudah kebiasaan pola hidup saudara di dalam gambar darah yang ada kita tampilkan lewat monitor. Begitu saudara. Ya saudara, banyak yang bertanya, bagusnya berapa lama sekali sih kita disarankan untuk LBA? LBA ini bagusnya dilakukan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Karena setiap 1, 2, atau 3 bulan perubahan sel darah kita sudah banyak. Jadi kita bisa lihat perkembangan daripada darah kita setelah kita mengadakan perubahan hidup, pola hidup. Sehingga 2-3 bulan kita sudah bagus untuk cek ulang. Saudara, yang saudara lihat di mal-mal atau di tempat-tempat tertentu, saya katakan sama tapi tidak serupa. Samanya adalah sama-sama mengeluarkan gambar darah lewat layar monitor dan sama-sama menggunakan mikroskop. Bedanya adalah yang di mal-mal atau di tempat-tempat tertentu itu biasanya itu mereka memeriksa sel darah basah. Batasnya sampai di situ. Kalau untuk memeriksa sel darah kering ini jauh lebih rumit, jauh lebih jelimet. Karena kita pemeriksaan sel darah kering ini adalah melihat fungsi organ tubuh di dalam tubuh kita, itu fungsi penurunan fungsi. Jadi itu memerlukan skill atau kemampuan yang khusus, punya jam terbang tinggi, punya pengalaman yang cukup untuk memeriksakan sel darah kering ini saudara. Begini saudara, dalam profesionalitas kami, tanggung jawab dan kewajiban kami adalah menganalisa dan memeriksa kondisi tubuh saudara. Selebihnya kami hanya memberikan saran dan masukan untuk permasalahan kondisi kesehatan tubuh saudara. Namun akan lebih baik jika saudara mengetahui kondisi kesehatan saudara, maka akan lebih cepat untuk mengatasi keadaan kesehatan saudara. Demikianlah saudara, semua pertanyaan yang masuk telah saya jawab. Jika ada yang belum mengerti atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, di akhir tayangan ini ada telepon atau WhatsApp yang bisa saudara hubungi. Di sana akan ada staf ahli kami yang akan menjawab pertanyaan saudara. Terakhir saya mau katakan di sini, lebih baik cegah daripada mengobati. Sakit itu tidak enak, sakit itu mahal. Satu orang sakit di dalam satu keluarga, maka satu keluarga ikut menderita. Salam sehat.